Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat bersama tafsirnya yang kita kaji malam hari ini dari surah Al-Qiyamah 15 ayat pertama. Pada qari silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Suratul Qiyamah, Surah Al-Qiyamah. Surah berkaitan tentang hari kiamat. Hari putaran terakhir telah qoma, telah qiyam, telah tiba. Karena manusia mengalami beberapa marhalah, beberapa fase kehidupan. Semula tidak ada, Allah adakan dengan proses di rahim ibu. Berpindah ke alam dunia sekitar 60-70 tahun, walaupun ada yang 100 atau lebih, tapi tidak banyak. Kemudian nanti akan pindah ke alam barzakh, pemisah dunia dengan akhirat, dan itu merupakan gerbang akhirat, penghabisan dunia. Di sana sudah ada nikmat dan siksa kubur. Kemudian putaran terakhir dengan tiupan pertama, goncang gancing alam raya, mati. Tiupan kedua, tiupan kebangkitan, dibikinkan bumi langit yang lain. Di sana manusia dikumpulkan. Makanya hari kiamat adalah hari putaran terakhir, itu yang sedang dibahas. Surah Al-Qiyamah termasuk surah Makkiyah, diturunkan ketika dakwah masih ada di Mekah, belum hijrah ke Madinah,
sekitar 13 tahun. Tanda-tanda surah Makkiyah ialah seringnya surahnya pendek-pendek. Cara bicaranya ringkes tapi tegas. Karena kondisi masyarakat butuh disikapi dengan sikap demikian. Isi yang dibahas tentang memperkokoh tauhid rububiyah agar manusia tergiring ke tauhid uluhiyah, mengakui Allah biar siap menghamba. Demikian juga diperkokoh iman kepada hari akhir, karena seringnya orang bertumbuh dengan akal, sementara akal sebagai media memahami petunjuk Allah. Makanya di sana ada wahyu yang nanti akan membimbing kepada kehidupan yang sempurna. Makanya diperkokoh iman kepada hari akhir. Ketika hendak membaca, orang punya niat membaca Quran, maka supaya beristi'adzah. Sebagaimana pesan Allah Ta'ala, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Bila kamu sudah siap untuk membaca Al-Quran, maka bila sudah berniat untuk membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan kepada Allah. Karena setan datang di semua keadaan untuk merusak. Kemudian ketika dibaca dari awal ada basmalah, pemisah surah habis ke surah yang baru. Lafadznya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang tafsirnya setiap diri mengatakan abda'u fi'li bi'aunillah Ar-Rahman Ar-Rahim mutabarokan bi barokatih, dalam rangka mengharapkan akan keberkahannya. Setelah dibacakan 15 ayat pertama, sekarang kita masuk kepada terjemahannya. La uqsimu biyaumil qiyamah. La di sini memiliki makna sanggahan. Artinya tidak membantah kepada orang yang mengingkari apa yang dikandung oleh muqassam alaih. Uqsimu biyaumil qiyamah. Uqsimu itu ambil qasam, bi alat qasam, yaumi muqassam bi, ambil qiyamah. Jawabnya enggak tertulis, yaitu la tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Ketika muqassam alaih, jawab qasam itu diingkari, artinya orang tidak mengingkari, orang tidak mengimani hari kebangkitan untuk dibalas. Kepada pengingkar Allah memberikan sanggahan la, artinya pengingkaranmu tidak benar. Maka la di situ ditempatkan sebelum muqassam bih, yang fungsinya sebagai takkid. Itu di dalam susunan tafsir seperti itu. Ini diurai di dalam tafsir Ibnu Katsir, keterangan seperti itu. Kadang la juga diterjemahkan sebagai penyungguh yang dibaca langsung. Sungguh saya bersumpah demi hari kiamat. Karena yang bersumpah Allah menyebut nama makhluk boleh sebagai pemberitahuan sesuatu yang sedang diangkat, ini perkara penting, artinya tentang adanya hari kiamat perkara penting, maka perhatikan. Kalau makhluk bersumpah harus menyebut nama Allah, demi Allah, maka tidak boleh demi langit, demi bumi ketika makhluk bersumpah, nanti syirik. Karena mengandung unsur takdim, pengagungan, dan yang punya hak ditakdim itu hanya Allah Ta'ala.
Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Tafsiran la yang ada di ayat kedua sama dengan la di ayat yang pertama, yaitu untuk menyanggah orang kafir yang tidak mempercayai kepada apa yang sedang dibahas. Dan saya bersumpah demi jiwa yang lawwamah. Nafsu, nafas, berapa macamnya? 3. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah, ada nafsu al-ammarah bisu'. Nafsul mutmainnah nafsu yang tentram dengan zikir, fitrah, mengagungkan Allah, bertauhid, itu sebagai bekal yang harus dijaga dan diperjuangkan. Dan tujuan orang tazkiyatun nafas nanti untuk menuju pada jiwa al-mutmainnah. Adapun jiwa lawamah, jiwa yang suka mencela, entah kebaikan maupun keburukan dicela. Dan itu jiwanya mukmin. Ketika melakukan kejelekan, jiwa mukmin mencela. Kenapa kejelekan kamu kerjaan? Bisa ngerti kuwi dosa. Supaya mandek. Ketika berbuat pada cela, kenapa kamu berbuat masih segitu saja? Mana kesungguhanmu? Emangnya kamu santai, kurang semangat, malah ngantuk-ngantuk mencukupi nasibmu ya? Pernah nggak dicela seperti itu? Wong mantuan, namun belajar ngantuan terus bi. Pernah nggak dicela seperti itu? Nah, bukan saya yang mencela, saya ini mengajak bicara, mungkin ada yang punya rasa menunggu. Enak nggak sih dari rasa menunggu? Maju ngantuan, meragati wong tuamu, rasumbut, ramikir to, golek duit ki angel. Kira wangi kroyo-royo ngaji ra tenanan. Pernah nggak dicela seperti itu? Nah, bukan saya nyeneni, saya itu nggak nyeneni itu ya. Tapi sing perasaan ngono ya seneng nang awakmu dhewe manane gitu. Itu termasuk jiwa lawamah yang seperti itu. Silahkan dikembangkan yang lain-lain. Mukmin ada rasa itu. Itu pertolongan dari Allah untuk meningkatkan mutu. Dan itu kebaikan, bahan muhasabah. Yang satu lagi jiwa ammarah bisu, seneng ngongkon sing elek-elek. 3 itu dibekalkan kepada manusia sebagai modal. Makanya yang banyak dikelola ketika orang itu masuk pada pembahasan tazkiyatun nafas itu untuk mengendalikan jiwa ammarah bisu, yaitu nafsu sing pengen seneng seketika, ndak mau ditunda, nggak mikir halal atau haram, sing penting seneng, ngongkon sing elek-elek, setan masuk. Nah, ini yang sedang ditazkiyah, dikendalikan, dididik. Makanya Rasul ketika punya program tazkiyatun nafas termasuk menggarap jiwa yang seperti itu. Dan itu akan dibahas pada pembahasan materi tazkiyatun nafas, yang itu pembahasan itu adalah luas. Itu 3 macam jiwa. Di sini Allah bersumpah pada jiwa yang tengah, yaitu bin nafsi al-lawwamah. Fungsinya untuk menandakan ada tanda keimanan. Elek dicela, nyapa tok tandani. Apik dicela, nyapa mek ngono. Biar meningkat tujuannya. Sehingga nanti bisa mengendalikan nafsu amar bisu, bisa mengembangkan nafsul mutmainnah. Kalau begitu, Allah bersumpah dengan disebut jiwa lawamah, ini penting sekali. Berikutnya, ayah sabu, apakah menyangka al-insanu manusia allan najma'i dhamah, bahwa kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulang yang sudah rusak. Bila ada orang pemikiran mati sudah jadi tanah, nggak ada bentuknya, gimana disusun kembali? Mustahil. Kalau menegur, kamu menganggap begitu ya?
Allah nggak bisa membangkitkan kembali begitu ya. Bila kamu memiliki pemahaman begitu, Allah menyanggah bala iya. Qadirin, Allah mampu. Ala atas an-nusawiyah untuk kami susun kembali bananah ruas jarinya. Jangankan nyusun tulang-tulangmu sing gede-gede iso, sing cilik-cilik iso. Pada ruas jari ada apa? Ada garis-garis sebagai sidik jari. Garis-garis yang ada pada jari, jadi untuk cap jempol. Sidik jari itu bisa dipalsu enggak? Tidak bisa. Semua jumlah manusia sidik jarinya berbeda, garis-garisnya. Lah tanda tangan sing kena dipaksu. Anda yang sering memalsu tanda tangan. Rekayasa komputer gampang wae. Latihan tangan wae iso. Tapi lek sidik jari enggak bisa. Allah mampu menyusun kembali. Bisa membedakan satu dengan yang lain. Penyelidikan modern membuktikannya. Dan termasuk tanda kemukjizatan Al-Quran dan sahnya surat-surat itu apabila menggunakan sidik jari. Ini merupakan keajaiban yang luar biasa, dan itu diakui di dalam penelitian ilmu modern. Dari ayat bala qadirina ala an musawwiya bananah. Makanya surat-surat penting itu selain ada tanda tangan, yang paling utama adalah sidik jari. Anak-anak sekolah seringnya apa? Cap jari ya, 3 jari ya. Kayaknya ijazah tidak ada yang kosong dari sidik jari, cap 3 jari. Ini pembuktian dari ini. Ini kemukjizatan Al-Quran yang selalu hidup. Itu tanda benarnya Al-Quran. Bahkan yuridul insanu, manusia menginginkan liyahjura, untuk mencurangi amamah akan masa depannya. Mencurangi amamah ada yang menafsirkan dengan al-amal, angan-angannya, menolak fitrahnya. Yang ada benih iman Allah bawakan. Amamah juga memiliki makna tentang mencurangi, artinya mendustakan kepada hari kiamat, seolah hidup hanya di dunia saja. Itu makna amamah. Lah bentuk dia mengingkari fitrahnya atau mengingkari hari kiamat, kebangkitan enggak ada. Katanya begitu. Dia tanya dalam bentuk ingkar, yas'alu, dia tanya ayyana, kapan yaumul qiyamah, hari kiamat. Tanyanya bukan tanya pomtane, berarti tanya untuk mengingkari. Allah memberikan jawaban, faidza bariqal basar, ketika mata terbelalak. Saking dahsyatnya gonjang-ganjing hari kiamat, takut dan kagetnya mata terbelalak, melorok gak iso merem. Mana bariqo itu adalah apa? Melorok gak iso merem. Apa bahasa Indonesia melorok? Terbelalak. Gak bisa dikedipkan, saking kaget dan takutnya. Makanya orang yang mengingkari dihardik dengan keras. Nantang bobi, kalau tak nekok kiamat terjadinya kapan? Bahkan kamu malah mengingkari, awas, nanti kondisi terjadi, rasa nanti. Kan itu dahsyatnya hari kiamat, saking takut dan kagetnya mata terbelalak, melorok, gak iso merem. Wa khasafal qamar, dan gerhana bulan, artinya cahaya bulan dihilangkan, gelap gulita. Kalau ada teori bulan itu memancarkan cahaya matahari, memantulkan. Kalau bulannya tidak memantulkan, berarti matahari juga enggak ada. Kenapa? Sudah dibikin gerhana kabeh, hilang cahayanya, gelap. Lalu dikemanakan wajumnya syamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan. Karena dahsyatnya peristiwa, susunan tata surya sudah tidak normal.
Yang semula matahari terbit di timur, itu nanti terbitnya di barat. Menunjukkan gunjang ganjingnya yang dahsyat. Nah itu pertanyaannya, pengingkaran ternyata di sekak seperti itu. Jawab dengan tanda jawaban yang sangat tandas. Pukul keras. Dikala kondisi yang berat seperti itu, yaqul insanu, manusia mengatakan, yaumaidzin, di hari itu, ainal mafar, mana tempat lari? Karena saking paniknya cari tempat keselamatan, kemana? Allah menjawabkanlah, sekali-kali tidak. Bahasa hardikan, kamu jangan begitu. La wazar, enggak ada tempat menyelamatkan diri. Yang ada ila rabbika, kepada Rabbmu yang mencipta kamu. Yaumaidzin, di hari itu, al mustaqarru, tempat untuk berkumpul. Yunabba'u, akan dikabarkan, dikabari al insanu, manusia, yaumaidzin, di hari itu, bima qadama, dengan apa yang ia perbuat. Iluh kebaikan-kebaikanmu, andaikan diterima bersama kelipatannya. Iluh keburukan-keburukanmu yang kamu kerjakan, itu nanti akan dikabarkan. Karena begitu bangkit di padang mahsyar sudah dikalungi kitab, dikatakan ikra kita bakafa binafsika alaikal yauma hasibah. Cukup penghisapnya dengan waconen dewi. Demikian juga wa akhir, dikabarkan juga ada akhir. Apa yang kamu perbuat dikabarkan, baik maupun buruk. Akhir, yang kamu tunda juga dikabarkan. Apa maknanya? Kepeloporan kebaikanmu ketika kamu mati, kepeloporanmu jek panggah diikuti, nanti akan dikabarkan. Ini perbuatanmu selama masih hidup. Karena kamu sebagai pelopor, ketika kamu mati, kepeloporan kebaikanmu dilanjutkan oleh orang ABC bergenerasi. Ini juga pahalanya, susulkan tambah untuk kamu. Tambah banyak kebaikannya, milih. Maka jadilah kepeloporan kebaikan. Wongnya mati tetapi kepeloporannya masih diturut nih. Demikian juga kepeloporan kejelekanmu. Kamu mati meninggalkan kepeloporan kejelekan. Akhirnya walaupun kamu sudah mati, tapi kepeloporanmu diteruskan, ABC terus niru dari kepeloporanmu, dosamu tambah. Makanya anak Adam yang membunuh, setiap kali ada pembunuhan semisal dia dapat dosa tambah. Kenapa? Pelopor. Nanti akan dikabarkan semuanya. Makanya kita butuh memiliki kepeloporan kebaikan. Hidup semangat beramal, tujuannya ketika mati, apa yang sudah ia kerjakan nanti ada yang melanjutkan. Maka dakwah itu yang paling bagus. Karena guru punya murid, murid punya murid, terus luar biasa. Kalau bukan sebagai pelaku, sebagai pendukung, sambil mengatakan, lau andaikan saya mampu seperti itu. Makanya hidupkan untuk mendukung program itu, nanti biar saya juga ikut pahala mengalir. Suksesnya A, pahala mengalir, di antara sebabnya saya mendukung sebagai panitia, sebagai orang yang ikut menyemarakkan. Harapanku pahala dia juga pahala saya, ketika mengalir saya juga dapat aliran. Dukung loh. Ta'awun al birri wa taqwa. Makanya orang itu mampu bikin karya tulis yang baik. Nanti mati bukunya dibaca akan terus. Yang paling mudah apa kira-kira? Pakai live, pakai video. Ngaji ini mari, videonya masih utuh, ya kan? Ketika sedang live, sing melu ngaji 10, tapi nanti beberapa hari malah 200, malah 1000. Sing ngrungokne ngaji berapa? Disetel ulang. Terus itu pahala mengalir. Tapi lek Facebook nek sensasi umure nanti dihapus. Akhirnya sing awet apa di YouTube itu udah dihapus, sehingga itu tahun kapan itu dicari lagi masih ada, putar kembali itu masih ada. Itu tujuannya
wis nggak ngaji tapi ada rekamannya, rekam jejak kebaikan, ketika diputar ulang, itu ilmunya kan sama kan seperti hari ini datang kan ya, persis kan ya rekamannya. Itu namanya masuk akhir, apa yang ia akhirkan, ia suguhkan untuk generasi akhir. Kilo kepeloporaku suktutno. Itu nanti juga akan dikabarkan. Yuna bal insanu bima qaddama wa akhir. Bal bahkan al insanu manusia ala nafsi atas dirinya basiroh. Orang yang mengingkari tentang perilaku dia, mengingkari, mendustakan, itu sadar atau tidak sadar? Abu Jahal ingkar pada dakwah Nabi itu, dia sadar atau tidak sadar? Abu Jahal mengingkari Nabi itu paham atau tidak paham? Abu Jahal membantah Nabi itu sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Semisal kita duduk kali ini, sadar atau tidak sadar? Saya tanya. Nanti sih nggak sadar tak sangonani insyaallah. Siapa yang duduk di majelis ini tidak sadarnya mau lagi nih? Nggak tahu tiba-tiba saya di sini. Ngajeng tak sangoni. Ngajeng. Dan kene. Iya, pongi ngobati rapat waras. Ngobati rapat waras. Jadi Abu Jahal mengingkar itu sadar betul. Muhammad bener, Nabi bener, itu wahyu bener. Kudune aku melu itu sadar. Saya salah itu sadar. Tapi ngapa engkau nggak mau mengikuti? Nah, marga saya bersaingan dengan marganya Muhammad. Saya punya mandat memenangkan margaku, nggak boleh kalah bersaing. Ya, saya bekerja habis-habisan. Ternyata kok kalah. Demi Allah saya akan perangi dia. Margaku harus menang. Fanatik golongan masalah. Sadar nggak ngomong kayak begitu? Sadar. Itu makna dari bal insan ala nafsi basirah, manusia pada dirinya itu adalah tahu, basirah, punya basirah, melek, sadar. Makanya sadar yang bahaya seperti itu. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia menyampaikan berbagai macam uzur. Saya begini karena begini, enggak ditompo. Kan sudah diberitahu. Margamu akan hilang, hartamu akan hilang, kekuasaanmu akan hilang, itu akannya sarana. Yang kamu bawa itu adalah hatimu, keimananmu. Keluarga enggak bisa nulung, wis diomongi. Kenapa? Kamu tidak memperhatikannya, sehingga berbagai macam alasan berkelit itu tidak diterima. Kenapa? Karena dia sadar menyalahi. Itu materi terjemah global yang ada di ayat. Berikutnya kita membaca materi di tafsirnya. Dari surah Al-Qiyamah kita mulai yang pertama. Tafsir jalan sekarang kita simak. Ayatul ula lanya zaidatun tambahan fil maudhi aini yang ada di dua tempat. La uksimu biyaumil qiyamah wa la uksimu bin nafsil lawamah. La dua kali itu adalah tambahan, keterangannya sudah kita sampaikan di depan. Itu yang kedua, wala uksimu bin nafsil lawamah. La di sini juga lanya la tambahan versi Jalalain. Di Ibnu Katsir sebagai takkid. Demi jiwa yang mencela, allati yang talumu mencela nafsa pada dirinya. Wa ini tahajat, walaupun jiwa itu bersungguh-sungguh fil ihsan, di dalam baik juga dicela. Ini jiwanya mukmin. Elek nyapa tok tandangi. Ayo tobat. Itu bentuk celaannya gitu. Api, kenapa? Kurang semangat, masih sedikit. Kenapa kamu kalah dengan yang lain? Ayo dipersungguh. Itu jika masih mencela. Ini untuk meningkatkan mutu. Wa jawabul qasami, dan jawab dari sumpah mahdhufun terbuang. Ini buat yang mempelajari
ilmu usul tafsir temanya qasam, itu ada muqassam alaih yang dibuang. Termasuk ini contoh yang dibuang. Apa jawabannya? La tub'atsunna, kalian pasti dibangkitkan. Tapi sayang kalian banyak tidak percaya. Maka Allah menyanggah dengan la. Berarti sikap kamu itu ada salah. Dalla alaih yang menunjukkan kebangkitan itu ada. Allah menanya kepada mereka yang mengingkari, ayah sabul insan, apakah manusia menyangka? Insan siapa? Al kafiru, insan yang kafir. Allah najma' idhamah, bahwa kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulungnya yang sudah lapuk sebagai tanah, lil ba'si, untuk dibangkitkan, wal ahya, dan untuk dihidupkan mendapatkan balasan. Maka siapa yang mengingkari, katanya tidak ada, Allah menjawab, salah persangkaanmu. Yang ada bala iya. Najma'uha, kami mengumpulkan tulang belulang yang sudah lapuk, qadirin, mampu, ma'a jamiha, bersama pengumpulannya. Karena urusan Allah ketika menghendaki sesuatu hanya berfirman apa? Kun, selesai, jadilah. Ala, atas an-nusawiyah, untuk kami susun bana nahu, jari jemarinya. Makna banana wahwa al-asobi'u, jari jemari. Ay, maknanya no, itu kami mengulang idhomaha, tulang belulangnya, kami susun kembali kama kanat, sebagaimana ada sebelumnya, ma'a sogiria, walaupun kecil. Bukan tulang belulangnya saja, tapi bersama dagingnya, kulitnya, dan garis-garis yang nanti punya fungsi sebagai sidik jari, dikembalikan utuh. Lah kecil-kecil kayak begitu bisa, fakaifa, lalu bagaimana bil kabiro, kalau itu lebih besar, kan lebih gampang. Sing jelimet saja iso, apane sing meleh-meleh. Lalu bagaimana kenyataannya orang yang ingkar? Apakah disadarkan segamblang itu langsung tunduk? Tapi kenyataannya tidak. Bal, tetapi yuridul insan, manusia kafir menginginkan liyasjiro amamah, untuk mencurangi. Lafat lam liyafjuro zaidah tambahan, wa nasbu liyafjuro rok dipatahkan nasab bi'an, adanya an, sehingga bila dibaca lengkap li ayyafjuro, yang menasabkan itu annya, muqaddaraton, yang diperkirakan. Ay, maknanya ayyukadziba amamah, dia mendustakan masa depannya. Apa? Yaumul kiamah, adanya hari kiamat dia dustakan. Katanya hidup sekali, mati berburu, ya wis, nggak ada kebangkitan, wong dadi lemah gimana didoa kembali. Itu yang tetap ia ingkari. Padahal urusan Allah itu mudah, gawe tanpa contoh saja bisa, pernah ada, tinggal mengulang kan lebih mudah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, dia tanya kapan hari kiamat. Soalus istihza'in wa takdzibin, tanya yang bersifatnya menghina dan mendustakan. Ternyata kadang dijawab, kadang tidak dijawab. Bila butuh dijawab nanti bisa menggetarkan jiwa, jawab. Tapi sekira tidak dijawab, ya tidak dijawab. Di sini termasuk pertanyaan mereka yang dijawab. Kapan itu kiamat? Wa idza bariqal basar, ketika mata terbelalak. Bi kasiro bari, bariko, wa fathaha baro, baroka, baroko, bariko atau bariko atau baroko, punya makna dahasya wa tahayyara, takut dan bingung. Lama ro'a, tatkala melihat, mimma, dari apa yang kana ada dia, yukadzibu, mendustakannya. Karena sesuatu yang ia dustakan ternyata meleh terjadi nyata, akhirnya terbelalak. Akhirnya waktu itu sadar, tapi kesadarannya sudah tidak ada fungsi. Kenapa? Sadarnya ketika dibangkitkan, bukan sadar di dunia.
Kalau sadar di dunia berbenah masih bermanfaat, tapi sadarnya di hari kiamat nggak bermanfaat. Mana ayat menjelaskan sadar mereka di akhirat nggak ada manfaatnya? Surah Yasin saya kasih siji. Wa nufikha fis-sur, ayo baca. Betul. Idahum, coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون Wa nufikha fis-sur, dan sangkakala ditiup. Itu yang kedua. Wa idahum, maka tiba-tiba saja mereka minal ajsad, dari kubur-kubur mereka, ila rabbika, kepada Rabbnya, yansilun, mereka bangkit lari bergegas. Kondisi inilah mata terbelalak, takut dan kagetnya sambil teriak celaka, dan mata gak bisa merem, melorot sebagai tanda pukulan berat. Yang mengatakan qalu ya wail, wa celakanya kami, mam ba'asana mim marqatina, siapa yang membangunkan kami dari tidur ini. Jadi dalam kubur yang berat, menghadapi beratnya padang mahsyar, seolah beratnya di alam kubur kayak beratnya mimpi. Ketika bangun, aku mimpi. Padahal ketika sedang mengalami itu dahsyat sekali. Menggambarkan berikutnya lebih dahsyat. Seperti beratnya mimpi, begitu bangun, bana mimpi. Padahal ketika sedang mimpi itu berat, gak karuan beratnya. Ini menunjukkan berikutnya lebih berat. Hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang Allah Ar-Rahman menjanjikan dan Rasul itu benar, bahasanya kebangkitan itu ada. Kenapa saya dulu mendustakan? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jamilatain muhdharun. Tiupan hanya satu teriakan, maka mereka serta merta bangkit dari kubur mereka, hadir kepada Allah. Ya, itu betul-betul hari kebangkitan itu ada. Tapi kesadaran di waktu itu sudah tidak ada gunanya. Yang ada itu mengatakan ya wailana mam ba'asana, wai celakanya kita. Itu kondisi mata terbelalak, nggak bisa kedip, tekanan berat, teriak-teriak celaka, takut dan bingung ketika dia melihat nyata apa yang ia dustakan. Wa khasafal qamar, bagaimana adlama gelap, wa dhahaba, dan hilang adzauha, cahayanya. Pertama, maknanya proses kiamat memang berat. Yang kedua, memang bumi diganti bumi yang lain, demikian juga langitnya, sehingga sudah tidak ada planet yang apa? Yang mengiringi bumi itu apa? Yang mengiringi bumi itu namanya apa? Jadi sudah tidak ada lagi itu. Siang matahari terang, malam bulan terang. Ini buminya bumi lain. Bukan bumi dulu yang ada matahari bulannya. Ini yang lain. Makanya sudah tidak bisa lari lagi kemana. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan. Fa tala'a, keduanya muncul minal maghrib, dari arah barat. Ini bila beratnya proses terjadi kiamat, sudah rusak tutunan susunan tata surya, keduanya munculnya dari barat, menunjukkan kondisi dahsyat. Au zahaba dha'uhuma, atau hilang cahaya keduanya, wadzalika yaumul qiyamah, itu hari kiamat. Ada dua tafsir. Hilangnya dikumpulkannya matahari bulan karena berganti bumi yang lain,
Atau makna yang kedua adalah terbit dari barat. Kedua makna terpakai semuanya dan keduanya menunjukkan kondisi berat. Yaqulul insanu, manusia mengatakan, ainal mafarru, mana tempat lari. Al mafar punya mana al firur. Allah menjawabkanlah sekali-kali tidak ada. Rod'un, sanggahan keras. An tolabil firur, dari upaya pencarian tempat lari. Yang dikatakan la wazar, la malja, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Yatahassonu bih, yang dia berbenteng dengannya. Ila rabbika, kepada Rabbmu, yauma idzin, dikala itu al mustaqor, yaitu mustaqorul khalaiki, tempat berkumpulnya makhluk kepada Allah, bumi lain, bumi langit yang lain. Fa yuhasabuna, maka akhirnya mereka dihisab, wa yujazuna, dan diberi balasan. Yunabal insanu, dikabari manusia, yauma idzin, dikala itu, bima qaddama, dengan apa yang ia perbuat. Ini loh apikmu, ini loh elekmu, tunjukkan semuanya. Wa akhiran, apa yang ia tunda. Ketika mati, kebaikannya dilanjutkan orang, ini tambahan pahala untuk kamu. Ketika mati, keburukanmu dilanjutkan orang, ini tambahan kejelekanmu, ditunjukkan semuanya. Bi awali amalihi wa akhiri, sejak dari awal amalnya sampai akhir. Makanya jadilah pelopor kebaikan. Ketika mati masih berlanjut. Bal insanu, tapi manusia, ala nafsi, atas dirinya, basiratun, bagaimana syahidun, sadar. Tantiku jawarihuhu, akan ngomong anggota badannya, bi amali, dengan amal yang ia kerjakan. Walha'u basiroh, dibaca tak marbutoh jadi hak, fungsinya lil mubalaghati, penyangatan. Artinya fala buta min jazai, mesti ada balasannya. Walau alqa ma'azirah, walaupun dia menyampaikan berbagai macam alasan, tapi alasan di kala itu sudah tidak diterima, termasuk minta pulang ke dunia berbenah, langsung disanggah dengan kalan, tidak bisa, itu rotaun, sanggahan keras. Lafaz ma'azirah itu jam'u ma'zirah ala ghairi qiyasin, yang di situ tidak ada ukuran, namanya jamak taksir. Ma'zirah, ma'azirah. Ay, maknanya walau ja'a bikulli ma'dziratin, walaupun orang datang dengan aneka ragam alasan, maqubilat minhu, tidak bakal diterima darinya. Yang qala ta'ala li nabihi, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, adapun berikutnya bisa kita baca pada kesempatan yang lain. Dua materi bacaan sudah kita baca, terjemahan ayat dan terjemahan tafsir Rizqis yang ada di tafsir Jalalain. Sekarang kita masuk pada bagian akhir rangkumannya. Nomor 1, pengokohan iman kepada hari kebangkitan dan pembalasan. Pengokohan keimanan. Pengokohan iman dikokohkan. Iman kepada apa? Iman kepada hari kebangkitan, hari pembalasan. Kokohkan imanmu pada hari kebangkitan, kokohkan imanmu kepada hari pembalasan. Artinya yakinlah kebangkitan ada, yakinlah pembalasan itu ada. Dengan pembuktian titik 2, hari kebangkitan itu ada, hari pembalasan itu ada. Apa pembuktiannya? 1, mengulang lebih mudah daripada memulai. Ini cara untuk meyakinkan kalau kebangkitan itu ada, gitu cara mengokohkannya. Mengulang lebih mudah daripada apa? Memulai. Demikian juga yang nomor 2, yang kecil, jelimet, rumit saja bisa, apalagi yang jelas besar. Ini pembuktian yang kedua. Yang kecil, rumit
jelimet saja bisa, apalagi yang besar. Apa tadi contoh kemampuan Allah yang kecil, yang rumit, yang jelimet itu saja mampu, apalagi yang gede. Tadi apa? Menyusun sidik jari. Yang semua makhluk sidik jarinya berbeda. Berapa jumlah manusia nanti kumpul di padang mahsyar? Sing saiki urip bareng sak dunya berapa? Manusia netok. Mungkin ada 8 miliar. Sing wis mati berapa? Yang akan datang masih berapa? Sudah mati kabeh dibangkitkan, nanti sidik jarinya lengkap pada detik yang sama. Hebat enggak Allah mampu seperti itu? Dan itu terbukti, ilmu modern membuktikan sidik jari itu memang betul terbukti. Beda, bisa menjadi penguat, nggak bisa dipalsu. Makanya bila terjadi pembunuhan, untuk melacak siapa pembunuhnya, dicari alat pembunuhnya apa. Langsung dijaga, dicekel kan, garane gitu kan ya. Nanti siapa yang dicurigakan nanti akan dicek, direkam sidik jarinya. Siapa yang sidik jarinya nanti cocok dengan yang nempel di senjata. Berarti itu yang memegang untuk menikam. Nah, kan bisa untuk menangkap kan. Yang jelimet kayak begitu saja bisa, apalagi yang gede-gede. Ini menunjukkan maha mampunya Allah bahwa hari kebangkitan itu ada, hari pembalasan ada, maka kokohkan iman. Sehingga nanti bisa bersiap-siap. Itu tadi pelajaran yang pertama. Sekarang yang kedua. Di antara bentuk kejahilan dan kezaliman manusia. Di antara bentuk kejahilan dan kezaliman manusia. Di antara bentuk kejahilan dan kezaliman manusia, yaitu mengingkari fitrahnya tentang iman kepada hari akhir, yaitu mengingkari fitrahnya tentang iman kepada hari akhir, dengan pertanyaan mengejek, dengan pertanyaan mengejek. Kapan terjadi? Ini nomor 2. Kita ulang, bentuk di antara bentuk kejahilan dan kedzaliman manusia dengan mengingkari fitrahnya tentang iman pada hari akhir. Sambil bertanya nada mengejek, kapan terjadi? Jadi manusia itu punya kejahilan, manusia punya kedzaliman. Mana dalilnya manusia itu jahil dan zalim? Wa kanal insanu zaluman jahula. Banyak zalimnya, banyak jahilnya. Di antaranya apa? Mengingkari fitrahnya. Manusia itu punya bawaan enggak? Iman pada hari akhir. Ada enggak bawaannya? Ada. Kenapa? Sudah Allah bawakan. Ada awal, ada akhir. Ada amal, ada balasan, ada dunia, ada akhirat. Sejak kapan Allah berikan? Ya sejak ada itu sudah ada rasa itu. Sebagaimana bawaan gula kue legi. Sejak kapan? Sejak Allah adakan namanya gula itu sudah manis. Sejak Allah adakan nasmah manusia, roh-roh yang ada, itu sudah dibekali adanya iman pada hari akhir. Makanya orang yang jahil, orang yang zalim, fitrahnya yang ada iman pada hari akhir itu diingkari. Makanya ketika dinasehati suruh beramal, dia tanya mengejek, kapan kiamat terjadi? Makanya bila kita jumpa wong yang kayak begitu, berarti itu termasuk orang yang jahil dan zalim. Nomor 3, jawab. Jawaban pertanyaan kapan itu terjadi? Apa jawabannya?
dahsyatnya gonjang-ganjing hari kiamat berdampak. Dahsyatnya gonjang-ganjing hari kiamat berdampak. Titik 2, gelap, koma, matahari dan bulan terbit dari barat. Jawabannya, dahsyatnya gonjang hari kiamat berdampak. Titik 2, gelap, koma, matahari bulan terbit dari barat, koma, karena terlalu takut dan kaget. Karena terlalu takut dan kaget, mata terbelalak dan tidak bisa berkedip. Karena terlalu takut dan kaget, mata terbelalak, gak bisa berkedip, koma, lalu digiring menghadap Allah. Lalu digiring menghadap Allah untuk dihisab dan dibalas. Koma, semua orang kafir akan mengajukan uzur. Semua orang kafir akan mengajukan uzur, tapi tidak diterima karena mulut dikunci dan anggota badan menjadi saksi. Kita ulang, lalu digiring menghadap Allah untuk dihisab dan dibalas. Semua orang kafir membuat uzur, tapi tidak diterima karena mulut dikunci, anggota badan menjadi saksi. Itulah jawabannya. Bila kamu tanya kapan terjadi kiamat, ya ngono kuwi. Akan terjadi dahsyatnya gonjang-ganjing hari kiamat. Kamu tanya, ini jawabannya. Yang dampaknya nanti gelap gulita, matahari bulan terbit dari barat. Karena terlalu takut dan kagetnya, mata terbelalak, gak bisa berkedip. Lalu dikirim menghadap Allah, dihisab dan dibalas. Semuanya mengajukan uzur tapi ditolak. Kenapa? Mulut dikunci mati, anggota badan menjadi saksi. Mungkin kalau kita tambahkan apa kira-kira? Itu yang kamu cari? Ini jawaban yang kamu tunggu? Kamu sadar sekarang berbenah atau enggak? Nanti bila mati terjadi, itu yang akan kamu alami. Nah, senada dengan itu, pancen wani kafir kono. Lek rawani segera bertobat. Nah, nanti arahnya ke sana. Demikian 15 ayat pertama yang kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kita masih ada satu pertemuan lagi malam Ahad depan. Ahad ketiga depan ya. Itu mungkin malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis mungkin sudah tidak bisa ya. Insyaallah kita masih ada pertemuan malam Ahad. Kemudian selebih daripada itu persiapan masuk Ramadan, kayaknya saya ada acara lain, mungkin ada jadwal, mungkin terakhir hari Ahad mungkin. Persisnya masih menyusul. Demikian yang kita sampaikan, ada tanggapan silahkan. Kita cukupkan istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.